Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Heriati Putri, NIM 190061103 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai materi administrasi sarana dan prasarana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan saya bersama dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qodri, SPD, MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari administrasi pendidikan, yaitu berjudul Administrasi Sarana dan Prasarana. Tentu saja kita kalau bicara mengenai sarana dan prasarana, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sarana dan prasarana pendidikan adalah segala sarana yang ada di sekolah ataupun perguruan tinggi. Maka akan muncul pertanyaan dalam pikiran kita, sama tidak arti antara sarana dan prasarana itu? Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu secara rinci bagaimana bentuk pengelolaan dari sarana dan prasarana ini. Antara sarana dan prasarana ini terdapat perbedaan dan tentunya tidak sama. Konsepnya tentu berbeda. Sarana artinya semua undang-undang, semua peralatan, semua perlengkapan secara langsung digunakan dalam proses penunjang proses pendidikan. Jadi digunakan secara langsung, yaitu semua peralatan dan segala indikasinya bisa dibawa-bawa dan dipindah-pindahkan. Berbeda dengan prasarana. Kalau prasarana itu adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya, dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan belajar menjadi terganggu, malah cenderung bisa gagal. Nanti kita lihat apa saja kategori sehingga kita bisa menyatakan kalau itu adalah sarana dan mana pula yang termasuk ke dalam kategori prasarana. Jadi administrasi sarana dan prasarana itu adalah kegiatan pengelolaan. Pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga nanti ke penataan lahan dan bangunan. Perlengkapan dan berbagai macam perabotan yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan tadi supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi, pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ada 4 kelompok yang kita bagi dalam sarana prasarana pendidikan. Yang pertama disebut dengan site atau lahan. Yang kedua building atau bangunan. Yang ketiga perlengkapan. Dan yang terakhir adalah furniture atau perabot. Dan kita lihat satu persatu untuk sekolah dan perguruan tinggi. Yang mana disebut dengan site atau lahan, yaitu letak atau lokasi lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Itu masuk ke dalam bagian lahan. Yang kedua, building atau bangunan. Semua struktur dan bangunan ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Yang ketiga, perlengkapan. Perlengkapan ini yang selalu kita pakai atau kita gunakan pada saat kegiatan berlangsung, seperti ATK, peralatan menggambar, perlengkapan olahraga, penerangan, air, sarana komunikasi, dan lainnya. Selanjutnya, kita lihat ke kategori keempat, yaitu furniture atau perabot, seperti kursi, meja, lemari, dan semuanya. Ada beberapa prinsip besar dalam kegiatan administrasi manajemen sarana dan prasarana ini. Yang pertama adalah kegiatan administrasi sarana dan prasarana untuk menggambarkan nilai, menggambarkan harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Dan yang kedua, prinsipnya adalah rencana dari administrasi sarana dan prasarana untuk merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu ahli. Sudah dibentuk emang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarpras yang ada di lembaga itu. Administrasi sarpras itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan beserta orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik yang disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Kalau tadi peserta didik, sekarang pendidikan yang bersumber dari peserta didik. Sumber kepentingannya dari peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang terakhir adalah adanya penanggung-jawaban yang handal dan cakap yang bisa dipercaya untuk mengelola itu, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana,
bidang sarana dan prasarana, dan lainnya sebagainya yang punya kompetensi terjadi itu dan bisa dipercaya. Apa saja aktivitasnya dari sarana dan prasarana ini? Mulai dari perancangan, perencanaan, penginvestasian, dan sebagainya penghapusan. Jadi ada 8 proses kegiatan aktivitas administrasi sarana dan prasarana ini. 8-nya adalah perencanaan, pengadaan, inventarisasi, kemudian yang keempat adalah penyimpanan, yang kelima penataan, yang keenam penggunaan, yang ketujuh adalah pemeliharaan, sampai pada bagian terakhir yaitu penghapusan. Kita akan jelaskan satu persatu. Perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan. Kenapa administrasi itu terkait dengan sarpras? Itu dibuat terkait dengan kebutuhan pembelian pengadaan itu direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsipnya itu apa? Yaitu komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin. Jadi bukan satu disiplin saja, satu di situ bukan hanya untuk satu aja, tapi semua kebutuhan itu dianalisis sedemikian rupa seberapa penting sarana itu harus diadakan untuk prodi, untuk sekolah, untuk kelas, apa bentuknya, apa jenisnya, dan apa kualitasnya. Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua adalah pengadaan atau mengadakan barang yang dibutuhkan dari sarpras yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan sudah bisa dimanfaatkan. Juga banyak bentuknya melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya. Itu diatur oleh undang-undang. Tidak semua yang harus dibeli ketika kemampuan kita tidak sebanding. Barangkali menyewa merupakan langkah yang lebih baik. Bahkan kalau mampu sekalipun tetapi kebutuhan kita tidak dalam batas waktu yang terus-menerus atau panjang, menghemat juga merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan krusial, dan pertimbangan-pertimbangan ini atas dasar kebutuhan dan kesiapan setelah proses pengadaan. Kemudian dilakukan setelah pemakaian, dibelilah sarana dan prasarana yang dibutuhkan berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana kebutuhan, dan setelah barang itu dibeli, bukan langsung dibagikan, bukan tidak bisa langsung dipakai karena yang digunakan adalah uang negara, maka semua mengikuti prosedur dan proses dari manajemen atau administrasi sarana dan prasarana ini tadi. Selanjutnya, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu inventarisasi. Inventarisasi artinya adalah barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi ada pengkodean, proses pengkodean pencatatan pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Ketika sudah ada proses pencatatan, namanya barang itu sudah sedemikian rupa sehingga mencarinya akan jauh lebih mudah. Ketika kehilangan akan gampang mendeteksi, dan ketika rusak pun bisa serta-merta dibuang. Harus mengikuti proses yang namanya penghapusan, apakah bisa diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan. Sehingga itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi sehingga tidak masuk lagi ke dalam urutan barang negara. Berarti proses yang terjadi adalah barang atau benda yang equipment yang sudah diadakan oleh lembaga, sekolah, ataupun perguruan tinggi. Maka, dalam kode-kode tertentu, untuk orang atau mereka yang kedudukannya berada di posisi sebagai inventaris kantor, kode-kode itu juga tidak mudah dan tidak sederhana. Ada tahunnya, ada kode tertentu, dan tercantum bagaimana proses pembeliannya, yaitu tercatat di situ. Makanya, ketika kita kuliah, misalnya ada di sebuah lembaga pemerintahan, baik itu kursi, meja, dan lemari, termasuk AC, ketika itu diperlukan dalam proses sebagai barang milik negara. Coba saja perhatikan di barang-barang tersebut, di sana tercantum kode-kode. Berbeda dengan barang yang dibeli dengan kebutuhan pribadi atau di luar itu. Jadi kan ada barang-barang milik negara tapi tanpa melalui proses inventarisasi. Ini bisa dicurigai karena gampang dihilangkan oleh keinginan atau kebutuhan dari oknum-oknum tertentu. Kalau sudah semua tinggal di kode, dicatat, dilihat mana barang yang tidak ada kode yang di mana
letaknya, di mana posisinya, kapan dibelinya, itu jelas diketahui ada pertanggungjawaban dari yang dimaksud akhirnya. Langkah selanjutnya adalah penyimpanan. Jadi jika sudah diinventaris setelah ada pengkodean dan disimpan, kan kategorinya barang ini kebutuhan untuk siapa, untuk kelas mana, untuk prodi mana. Jadi tidak dibagikan dulu, disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan barang yang ada di lembaga di sekolah atau di perguruan tinggi. Jadi, syarat pergudangan ialah gudangnya yang berlaku terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan atau sarana yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan, prosedur penyimpanan, dan segala macam. Jadi tetap ada prosedurnya. Berikutnya, dalam penataan barang itu ditata. Prinsipnya adalah menjamin kondisi ini menimbulkan minat belajar, ditata sedemikian rupa. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah membahas mengenai penggunaan atau pemanfaatan dari pergudangan, setelah itu barulah barang yang tadi yang sudah ada di gudang, yang sudah diinventaris, sudah ditata sedemikian rupa. Artinya, dalam proses penataan, kita langsung menempatkan penempatan nama barangnya. Ini ditempatkan di mana dan siapa yang membutuhkan. Kalau di perguruan tinggi itu kan jauh lebih jelas siapa yang meminta ataupun di mana yang butuh. Ini dari hasil analisis di awal dari proses perencanaan tadi, siapa yang mengajukan permintaan itu, tingkat kebutuhannya apa, maka barang itu kemudian disalurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan tadi. Prodi-prodi membutuhkan di sekolah juga begitu. Guru mana yang perlu itu, kelas mana yang butuh itu, baru langkah ini digunakan setelah barang itu ada, ditata dan diserahkan, maka harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk barangnya, jangan tersimpan di gudang begitu lama. Barang itu digunakan atau dibeli dan diadakan tujuannya untuk pemanfaatan demi berlangsungnya atau lancarnya proses pembelajaran. Untuk penggunaan diberikan pembagian tugas. Secara akademik, peserta didik, guru, dosen bisa memanfaatkannya lebih lama. Selanjutnya, pemeliharaan. Jadi, setelah barang itu ada untuk pemanfaatan dan inventarisnya, ditata sarana, dimanfaatkan dengan inventaris baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun panjang. Maka sebenarnya harus ada petugas khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara ini. Sayangnya, untuk sekolah dan kampus masih menjadi dilema persoalan ini. Sehingga apa? Sarana yang seharusnya memiliki nyawa yang lebih panjang akibat pemeliharaan yang kurang menjadi pendek nyawanya, cepat rusak dan cepat berdebu. Harus dibeli lagi dan dibeli lagi. Terakhir dari proses administrasi sarana dan prasarana itu adalah penghapusan. Artinya adalah manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, yang dibeli tadi itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepada sekolah atau wakil sekolah. Bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilanjutkan. Artinya dihapus dari penomoran, pengkodean, dan inventarisasi. Artinya adalah penghapusan adalah proses menghapus atau membuang kode barang itu sehingga sarana itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Untuk penghapusan itu banyak alasannya. Apakah karena tingkat kerusakan yang terlalu tinggi atau kalau barang atas keterangan itu masih layak dipakai tetapi ketika dimanfaatkan biaya pemeliharaan jauh lebih besar daripada biaya beli baru. Maka dilakukanlah tindakan penghapusan. Bahkan, jadi banyak alasan tetapi jangan hanya sekedar rusak sedikit yang seharusnya bisa dibenahi, bisa diperbaiki dengan biaya yang dikeluarkan seharusnya lebih kecil daripada biaya mengganti. Ini semuanya main beli. Karena merasa bukan barang kita, kalau bukan uang kita, tidak boleh. Seharusnya apa yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain itu bisa digunakan untuk kepentingan proses pendidikan yang lainnya, bukan hanya sekedar untuk beli barang atau sarana pendidikan yang sebenarnya bisa dipertahankan melalui proses pemeliharaan yang baik dan benar.
Baiklah, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Itu dia tadi berbagai proses dari sarana prasarana, terlihat dari rentetan dan bahasan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut yang mengindikasikan terkait dengan pertanggungjawaban, mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Karena barang atau sarana yang diadakan itu kita manfaatkan untuk kegiatan pendidikan. Sebesar-besarnya itu adalah untuk pemanfaatan proses atau penunjangan proses pembelajaran agar mampu mencapai tujuan pendidikan yang baik dan benar. Baiklah, sekian penjelasan mengenai salah satu materi dari administrasi pendidikan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.